Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Febriani dengan NIM 2120201091. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang perkembangan pendidikan IPS. Langsung saja. Yang pertama ada perkembangan social studies di negara lain. Perkembangan social studies dipublikasikan oleh National Council for the Social Studies pada tahun 1935. Definisi social studies menurut Edgar Bruce Wesley 1937, the social studies are the social science simplified for the judicial purpose. Era 1960-an muncul suatu gerakan akademis yang mendasar dalam pendidikan yang secara khusus dapat dipandang sebagai suatu revolusi dalam social studies yang dikenal sebagai gerakan The New Social Studies. Gerakan The New Social Studies menjadi pilar perkembangan social studies pada tahun 1960. Titik tolaknya dari kesimpulan bahwa social studies sebelumnya dinilai sangat tidak efektif dalam mengajarkan substansi dan mempengaruhi perubahan sikap siswa, maka dari itu para ahli sosial dan sejarawan bersatu dan merumuskan social studies ke taraf higher level of intellectual pursuit. Pada akhir 1960-an tercatat adanya perubahan dari orientasi pada disiplin akademik yang terpisah-pisah ke satu upaya untuk mencari hubungan interdisiplinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Anggraini dengan NIM 2120201077, kelas PGMI 4 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu Erin Febriani, yaitu tahap-tahap perkembangan IPS. Di dalam perkembangan IPS di Indonesia terdapat 5 tahap. Yang pertama, pendidikan IPS pada tahun 1945 sampai 1964, Indonesia belum mengenal apa itu istilah IPS. Namun, pelajarannya sudah mengarah pada definisi social students. Kenyataannya itu dapat dilihat dari adanya mata pelajaran sejarah, geografi, dan civics. 2. Pendidikan IPS pada kurikulum 1964 sampai 1968 ada perubahan pendekatan dalam pengajaran IPS di Indonesia. Pendekatan tersebut bersifat korelatif, sehingga ada mata pelajaran yang hadir atas korelasi dari mata pelajaran ilmu bumi, sejarah, dan lain-lain. Yang ketiga, pendidikan IPS dalam kurikulum tahun 1975 sampai 1984 pada tahun ini mulai diperkenalkan mata pelajaran IPS yang diberikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA yang menggunakan pendekatan sesuai tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik, yaitu berbasis pada materi pelajaran. Yang keempat, pendidikan IPS dalam kurikulum tahun 1994 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Setelah berlakunya UU nomor 2 tahun 1989, mata pelajaran
PPKN merupakan mata pelajaran sosial khusus yang wajib diikuti oleh semua siswa dalam setiap jenjang pendidikan, baik SD, SMP, maupun SMA. Yang kelima, pendidikan IPS dalam Permendikbud memasuki abad 21. Perubahan terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia, yaitu dengan digulirnya gagasan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Dan pada tahun 2003 disahkanlah UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam pasal 37 dikemukakan bahwa mata pelajaran IPS merupakan muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.